Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih diberi kesempatan untuk menyertai panjenengan semuanya dalam semua aktivitas panjenengan. Semoga aktivitas panjenengan semua pada hari ini adalah aktivitas yang benar-benar membawa keberkahan, kemanfaatan untuk panjenengan semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat dan pemirsa rahimakumullah, pada video kali ini kita masih berada dalam kajian Madrasah Amil, yaitu sebuah kajian yang mengupas tuntas setuntas-tuntasnya kasus-kasus yang berkaitan dengan fikih zakat, khususnya adalah fikih zakat fitrah. Pada video kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan request yang diajukan oleh salah satu muhibbin channel Memori Santri. Saya bacakan, bisa dilihat di layar ini untuk video yang berjudul mencampur zakat, menyerahkan kepada satu orang dan itu masih anak atau orang tuanya sendiri. Ada dari muhibbin channel Memori Santri yang mengajukan pertanyaan ini, yai bagaimana hukum zakat fitrah untuk misal membangun masjid, musola dan perlengkapan. Terima kasih. Itu pertanyaan yang diajukan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana jika dana zakat itu, ya baik ini zakat fitrah ataupun zakat mal, itu digunakan untuk kepentingan masjid, perabot masjid, atau untuk memakmurkan masjid, membangun masjid, musola, madrasah dan lain sebagainya. Itu seperti apa hukumnya? Itu boleh atau tidak? Nah, kami telah menyiapkan beberapa referensi, ya. Pertama dari kitab Bughyatul Mustarsidin, kemudian Mizan Al-Kubra, dan yang terakhir adalah Tafsir Khazin, Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil. Pertama, ini di dalam kitab Bughyatul Mustarsidin, ini tepatnya pada halaman 105. Saya ulang, tepatnya pada halaman 105. Saya baca, mohon disimak. Mas'alatun la yastahikul masjid syai'an minaz zakati mutlakon. Artinya apa? Masjid itu tidak berhak sedikit pun dari harta zakat secara mutlak. Maksudnya secara mutlak menurut analisa kami adalah baik zakat fitrah ataupun zakat mal, semuanya masjid tidak berhak mendapatkan bagian dari harta zakat. Kenapa? Alasannya idla yajuzu sarfuha illa li hurrin muslimin. Karena tidak boleh mengalokasikan harta zakat itu kecuali kepada orang merdeka dan orang Islam. Merdeka dan Islam. Masjid, musola, kemudian madrasah, itu bukan orang, ya, itu bukan orang. Ini di kitab Bughyatul Mustarsidin. Ini kitab kumpulan-kumpulan fatwa ulama, kalangan ulama madhab Syafi'i. Itu yang pertama. Artinya apa? Untuk madhab Syafi'i ini sepertinya sudah jelas bahwa di dalam masalah ini, sesuai dengan pertanyaan panjenengan, itu tidak diperbolehkan. Kemudian dari kitab Mizan Al-Kubra, tepatnya pada juz 2, ini karangan Imam Sa'roni, ya, Al-Mizan Al-Kubra juz 2 Sohifah 130.
Saya ulang, Mizan Al-Kubra juz 2 Shahifah 130, saya bacakan. Ittafaqal a'immah al-arba'ah ala annahu la yajuzu ikhrajuz zakah li bina'il masjid au takfinil mauta. Bahwa para imam-imam madhab, imam-imam 4, baik Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, mereka telah bersepakat. Ini menurut kitab ini loh ya. Artinya apa? Nanti kalau misalkan ada kitab lain, ya mungkin saja ya, yang tidak sama dengan ini. Cuman kita berbicara sesuai dengan referensi yang ada. Saya terjemah, ittafaqal a'immah, para imam 4 telah bersepakat ala annahu la yajuzu ikhrajuz zakah, bahwa tidak boleh mengeluarkan harta zakat, dana zakat untuk apa? Libina il masjidi, untuk membangun masjid, atau takfinil mauta, atau digunakan untuk mengkafani orang-orang yang sudah meninggal dunia. Artinya apa? Ini menjadi kesepakatan sudah ya, para imam-imam madhab itu sudah sepakat ini tidak diperbolehkan zakat digunakan membangun masjid, membangun jalan, atau membangun musola, membangun madrasah. Ini imam-imam madhab sudah sepakat itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian tafsir Khazin, sebenarnya ada ndak kira-kira pendapat yang memperbolehkan? Kan tadi pertanyaannya hanya bertanya boleh apa ndak. Ya, saya sebagai orang yang dalam posisi menuntun memberi jawaban, yang saya ajukan adalah jawaban yang kuat dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan, ada ndak ulama yang memperbolehkan? Ada, diantaranya ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Tafsir Khazin juz 2 Shahifah 380-376. Wa qala ba'duhum, ini terkait dengan sabilillah. Jadi tafsir ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, itu ila akhirih yang jumlahnya 8. Ini pada penafsiran untuk asnaf sabilillah. Rata-rata ulama ahli fikih dan ulama ahli tafsir, mereka berpendapat bahwa yang dimaksud sabilillah itu adalah para orang-orang yang ikut perang, dan mereka perang untuk mengibarkan kejayaan agama Islam, dan mereka tidak dapat gaji dari pemerintah. Itu mayoritas pendapat seperti itu. Apakah ada pendapat lain? Ada, diantaranya ini. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, innal lafdhu amun, lafaz sabilillah itu umum, fala yajuzu qasruhu alal ghuzat, maka tidak boleh dibatasi hanya pada orang-orang yang perang saja. Walihada, dan oleh karena itulah ajaza ba'dul fuqaha, sebagian ulama-ulama ahli fikih. Ini kalau di dalam kitab-kitab lain itu biasanya redaksinya walihada naqalal qafal amba'dil fuqaha. Oleh karena itulah Imam Qafal menukil, melansir sebuah pendapat dari sebagian fuqaha. Kalau ini tidak langsung. Walihada, oleh karenanya ajaza, memperbolehkan ba'dul fuqaha, sebagian orang-orang ahli fikih, sorfa sahmi sabilillah, mengalokasikan bagian asnab sabilillah ila jami'i wujuhil khair, untuk semua semua kebaikan. Apa isinya? Min takfinil mauta, digunakan untuk kafan-kafan orang yang sudah meninggal, wabinail jusuri wal khusuni, membangun benteng-benteng, perbatasan-perbatasan, ya termasuk jalan-jalan, karena wujuhil khair, berzakat dibuat untuk membangun jalan, bangun jembatan. Itu kalau menurut ini boleh sebagian ulama. Wa imaratil masajid, dan digunakan untuk
dana memakmurkan masjid, wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Alasannya li'anna qaulahu wa fi sabilillah, karena firman Allah yang berbunyi wa fi sabilillah amun fil kulli, itu umum mencakup semuanya, item-item tadi, sehingga fala yahtassu bisinfin, maka tidak boleh dikhususkan pada satu kelompok duna ghairihi, bukan kelompok lain. Artinya tidak bisa hanya dibatasi untuk orang-orang yang ikut perang saja itu, karena sabilillah kan lafadznya umum, jalan menuju Allah, kan begitu. Cuman ini kemudian dikomentari oleh muallif dari kitab tafsir Khazin ini. Beliau berkata begini, wal qaulul awal huwa sahih, pendapat yang pertama itu adalah pendapat yang sahih. Kemudian alasannya apa? Ijma'il jumhur, oleh karena sepakatnya, karena mayoritas ulama sepakat bahwa qaul pertama itu menafsiri sabilillah itu hanya terbatas kepada orang-orang yang ikut perang saja dan mereka tidak dapat gaji dari pemerintah. Itu pendapat yang pertama. Dan komentarnya muallif kitab tafsir Khazin mengatakan pendapat pertama itu adalah pendapat sahih. Rahimakumullah. Jadi dari keterangan ini bisa kita simpulkan bahwa kita mengakui bahwa permasalahan ini sebetulnya memang permasalahan khilafiyah, sehingga kalau ini permasalahan khilafiyah, ada orang yang kemudian mengamalkan pendapat yang tidak sama dengan kita tidak boleh menyalahkan, kita tidak, apalagi kita membuli-buli, itu tidak boleh tuh. Cuman bagi kita pandai-pandailah untuk memilih pendapat. Etikanya adalah pilihlah pendapat yang kuat. Pasti pendapat yang kuat adalah pendapat yang tidak memperbolehkan. Kenapa? Pertimbangannya satu, pendapat yang membolehkan itu bertentangan dengan 4 imam madhab. Ini kan luar biasa, kok menyelisihi 4 imam madhab. Kemudian yang kedua, di dalam tafsir Khazin tadi, pendapat tersebut dinyatakan pembanding dari pendapat sahih. Biasanya pendapat pembanding dari pendapat sahih itu ghalibuhu fasid, sehingga pendapat lemah muqabil dari fasid biasanya tidak bisa diamalkan. Lalu terus bagaimana itu? Bisa tidak sebenarnya diamalkan? Itu bukan kapasitas saya. Saya hanya sekedar menyampaikan dari beberapa literatur yang ada di dalam kitab-kitab mu'tabarah tersebut. Nah, sahabat, nasihat saya terakhir ya, dalam masalah ini jangan lupa istafti kolbak. Tanyakan kepada hati nurani panjenengan jika panjenengan itu mau melakukannya. Istafti kolbak wa in aftauka. Meskipun sekian orang berfatwa begini, sekian ulama berfatwa begini, tetap tanyakan kepada hati nurani. Untuk itu kita cukupkan dulu. Semoga apa yang kita sampaikan pada video kali ini benar-benar memberi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Sekian dari kami, mohon maaf dan terima kasih atas perhatian panjenengan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.